Halo, balik lagi di channel Lucky Droni. Kali ini kita kembali lagi di konten Sharing Toll. Kalau di Sharing Toll sebelumnya kita sudah mengetahui tol-tol apa saja yang akan dibangun di Pulau Sumatera lewat proyek Tol Trans Sumatera. Pada Sharing Toll kali ini kita akan membahas tol-tol apa saja yang sudah beroperasional, sedang dibangun, dan akan dibangun di Pulau Jawa. Seperti kita ketahui, pembangunan tol di Pulau Jawa sudah dilakukan sejak awal perjalanan pembangunan tol di Indonesia. Dan di pemerintahan saat ini, pembangunan tol sedang masif dibangun, salah satunya di Pulau Jawa. Jaringan-jaringan tol baru ini pastinya akan mendukung mobilitas dan aksesibilitas keluar masuk angkut barang dan transportasi di Pulau Jawa. Pada Sharing Toll kali ini, kita akan membahas tuntas seluruh tol yang akan hadir di Pulau Jawa. Yuk kita simak apa-apa saja sih tol yang sudah beroperasional, yang sedang konstruksi, dan yang masih menjadi perencanaan pembangunan. Yuk kita simak ulasannya. Selamat menyaksikan.
Ya teman-teman, kita tadi sudah perhatikan ya tol-tol apa saja yang memang sudah beroperasional di Pulau Jawa ataupun yang sedang dalam proses konstruksi dan yang akan segera dibangun di Pulau Jawa ya teman-teman. Dan kita udah tahu ya, akhirnya Pulau Jawa hampir tersambung lewat tol Trans Jawanya. Masih kurang satu ruas lagi, yaitu tol ruas Probolinggo Banyuwangi ya, dan masih ada beberapa di ruas Pasuruan Probolinggo di seksi 4 yang memang masih belum proses konstruksi sampai hari ini. Direncanakan di 2021 akan dilanjutkan ya. Ya, penantian yang cukup lama akhirnya dari tol yang pertama yaitu di Jagorawi ya, akhirnya Pulau Jawa tersambung oleh tol dari ujung barat sampai ujung timur, yaitu dari Merak sampai dengan Probolinggo minimal, Probolinggo Timur ya tepatnya, di gerbang tol Probolinggo Timur. Ya seperti yang teman-teman tadi saksikan ya, pemerintah saat ini masih mengerjakan proyek tol di Pulau Jawa ini khususnya untuk bagian sisi selatannya ya teman-teman. Dari mulai ruas tol Ciawi Sukabumi masih dalam proses konstruksi yang nantinya akan tersambung ke Bandung lewat tol Sukabumi Ciranjang Padalarang ya teman-teman, dan masih dalam proses konstruksi sampai hari ini. Jadi udah ada akses dari Jakarta untuk ke Bandung yang sebelumnya selama ini lewat tol Cipularang ya teman-teman, tapi bisa diakses untuk warga Bogor bisa melewati tol Sukabumi sampai dengan Padalarang ini ya. Dan nantinya di tahun 2021 ini juga rencananya akan dibangun tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ya. Jadi dari Bandung nih bisa langsung turun ke bawah ke bagian sisi selatan untuk menuju ke Cilacap. Tol ini cukup panjang ya. Tapi saya agak kurang tahu ya, apakah tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ini sama dengan tol Cigatas yang biasa orang sebut dengan Cilenyi Garut Tasikmalaya? Karena kalau saya perhatikan ruas tol yang dilaluinya tuh hampir mirip ya, karena melewati Garut juga, yang Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ya, dan melewati Tasikmalaya begitu. Tapi cuma yang Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ini ruasnya jauh lebih panjang karena mencapai ke Cilacap. Kalau teman-teman yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kalaupun saya salah mohon dikoreksi. Dan nanti pun dari Cilacap ini akan disambungkan dengan Yogyakarta ya teman-teman, akan tersambung ke Yogyakarta. Ya, kemarin juga udah sempat diinformasikan akan ada ruas tol di Cilacap menuju ke Yogyakarta.
dan dari Yogyakarta akhirnya bisa menuju ke Solo, Yogyakarta Solo, dan Yogyakarta Bawen. Ya, Yogyakarta Bawen ini yang agak cukup krusial ya, karena katanya akan menembus gunung ya. Tapi kita nggak tahu, nanti dilihat aja proses konstruksinya, dan rencananya juga akan dibangun di tahun 2021 ini. Dan ada rencana jangka panjang teman-teman, dari Yogyakarta menuju Pacitan, kemudian dari Pacitan menuju Blitar ya teman-teman, kemudian dari Blitar Malang, kemudian dari Malang menuju ke Banyuwangi kembali, mungkin lewat Lumajang dulu, baru ke Banyuwangi. Itu adalah rencana tol yang saya baca-baca di berbagai sumber, dan kiranya itu bisa menjadi perencanaan jangka panjang. Belum tahu kapan akan dilakukan konstruksi, tapi ada rencana ke sana. Karena biar bagaimanapun, seperti teman-teman lihat, jaringan tol yang akan terbentuk di Pulau Jawa bukan hanya dari sisi utara saja, tapi akan ada dari sisi selatan. Dan akan ada juga teman-teman tol dari area Panimbang menuju sampai Cilacap. Untuk ruas tolnya apa-apa aja saya belum mengetahui ya, tapi akan ada ke arah situ sebagai rencana jangka panjang. Jadi memang dari ujung barat sampai ujung timur nanti akan ada pilihan, mau lewat sisi utara ataupun sisi selatan. Begitu masifnya ya teman-teman jaringan tol yang akan terbentuk di Pulau Jawa. Karena biar bagaimanapun kita tahu di Pulau Jawa memang dari dulu memang menjadi penyumbang terbesar laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia selain Pulau Sumatera ya. Karena dua pulau ini memang menjadi penyumbang terbesar ya teman-teman. Makanya di pemerintahan saat ini sedang mengejar-ngejarnya pembangunan tol agar aksesibilitas ataupun mobilitas angkut barang ataupun jasa, keluar masuknya barang atau jasa bisa lebih cepat karena ada jaringan jalan yang lebih efisien dan efektif ya. Gunanya semuanya hanya untuk memangkas waktu ya teman-teman, agar laju perekonomian bisa lebih cepat. Jadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain bisa lebih cepat, dan itu pun mempengaruhi dari laju perekonomian di Indonesia sendiri. Itulah tujuannya sebenarnya untuk dibangunnya jaringan tol ini. Jadi bukan hanya sekedar yang pengguna mobil saja bisa lewat, tapi memang ujung-ujungnya adalah untuk perekonomian. Jadi yang ruas-ruas yang dilaluinya pun mungkin sudah dipertimbangkan kalau memang daerah ini punya daya perekonomian yang cukup baik. Jadi penetapan lokasi tidak asal pilih ya teman-teman. Dan nantinya pun akan ada ruas-ruas pendukung ya teman-teman antara jaringan tol di Pulau Jawa di sisi utara maupun di sisi selatan. Contohnya seperti nanti pun akan dibangun tol Tegal, Purwokerto sampai Cilacap ya teman-teman. Jadi dari ujung Trans Jawa bagian utara menuju tol Trans Jawa bagian selatan ya teman-teman. Dan nanti pun ada tol Karawang Ciranjang membelah seperti ini. Itu juga ada direncanakan ya teman-teman konstruksinya. Dan masih ada beberapa tol-tol lainnya. Jaringan tol yang tadi saya sajikan sebenarnya masih ada beberapa lagi ruas-ruas tol pendukung yang akan dibangun sebenarnya. Cuma dari informasi yang saya dapatkan, saya bisa lihat atau memastikan tol-tol itu saja yang kiranya bisa menjadi perencanaan pembangunan tol ke depannya. Begitu. Sebenarnya masih ada lebih banyak lagi dari yang ada di video tadi. Dan ada satu lagi teman-teman yang sekarang pun masih dalam proses konstruksi ya, yaitu Semarang Demak ya teman-teman. Dan ini merupakan ruas tol yang sekaligus menjadi tanggul laut ya teman-teman. Selain Semarang Demak juga ada Semarang Kendal yang biasa disebut dengan tol Semarang Harbor. Jadi di 2021 nanti akan dibangun nih yang Semarang Harbor itu ya teman-teman. Dan dari Demak nanti pun akan diteruskan sampai dengan Gresik dan Surabaya teman-teman. Jadi yang dari Semarang yang biasanya turun ke bawah dulu ke daerah Bawen, Surakarta, nanti bisa lanjut dari Demak langsung ke Surabaya. Seharusnya ya jarak tempuhnya lebih pendek ya. Seharusnya kalau dilihat dari ininya ya, dari peta ya teman-teman. Jadi segitu masifnya ya tol-tol yang akan dibangun di Pulau Jawa. Ya paling sampai di sini dulu ya teman-teman. Informasi yang saya berikan kiranya bisa berguna bagi teman-teman, menjadi gambaran teman-teman di Pulau Jawa, tol apa saja yang kiranya akan hadir mungkin di daerah teman-teman tinggal ya. Yang mungkin minimal sampai dengan tahun 2024 ya. Setelah 2024 mungkin ada tol-tol lainnya yang akan segera dibangun juga ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video dari saya, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like kalau teman-teman suka video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.